Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 1.1 dan modul 1.2. Perkenalkan, nama saya Purwandari SPD MPD, JGP Angkatan ke-6 dari wilayah Purworejo, Jawa Tengah, dari SMK Negeri 3 Purworejo. Koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Mentor saya yaitu Ibu Nur Rohmah Eshum MPDI sebagai fasilitator dan Bapak Hari Andi Setiawan SPD sebagai pengajar praktek. Pada modul 1.1 saya mempelajari tentang cara mendidik murid yang mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, di mana pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pada modul 1.2 saya mempelajari nilai-nilai sebagai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, pada modul 1.2 saya juga mempelajari peran sebagai guru penggerak. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menjadi coach pada rekan guru lainnya, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Dalam refleksi ini, saya menerapkan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dalam peristiwa ini, momen penting dalam pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah setelah mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan bahwa pendidikan sebagai menuntun pada muridnya yang sejalan dengan nilai-nilai guru penggerak berupa berpihak pada murid dan guru harus menghamba pada murid sangat berpengaruh besar pada pola pikir saya dalam mentransfer ilmu kepada murid. Dengan adanya kata-kata berpihak dan menghamba pada murid, bagi saya yang memiliki makna yang sangat mendalam. Selaku guru yang sudah mengajar 26 tahun, baru sekarang tersadarkan bahwa saat mendidik murid harus seperti anak kandung sendiri, tulus dengan hati, tidak menyamaratakan semuanya. Akan tetapi, mengenal masing-masing murid bukan pada apa keinginan dan pemikiran terbaik menurut guru. Maka, sesuai dengan nilai guru penggerak yang bermakna, guru harus menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Perasaan. Saat momen itu terjadi, perasaan saya terasa hampa, terasa salah langkah. Padahal saya sudah lama sekali mendidik murid, di mana dari dulu yang saya utamakan adalah nilai dalam bentuk angka, tanpa memedulikan apa keinginan, minat, bakat, karakter murid saya. Karena murid saya harus menurut dan mengerjakan tugas sesuai kemauan guru. Jika nilainya belum KKM, maka diulang terus hingga nilainya KKM. Tanpa sadar, saya telah menjebaknya dalam ketidaknyamanan, tanpa mau introspeksi diri. Dan luar biasanya, dengan usia limit batas sebagai JGP, saya masih diberikan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri, khususnya dalam pembelajaran pada murid. Sehingga saya menjadi termotivasi untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan. Harus mampu berkolaborasi dengan siapa saja, serta mau berbagi ilmu dengan rekan sejawat. Pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, pola pemikiran saya bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru. Murid harus tunduk dan menurut apa keinginan guru saja. Pembelajaran paling utama mengejar nilai di mana wajib KKM dan menyelesaikan unit-unit dalam kurikulum pembelajaran harus tuntas, habis bagaimanapun caranya.
Selama ini saya tidak pernah sama sekali melakukan refleksi dalam penyampaian pembelajaran. Nah, pembelajaran yang saya dapat setelah saya belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan peran guru penggerak, maka saya harus mampu merubah pola pikir saya dengan menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Selalu berinovasi, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach serta mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan mampu menggerakkan komunitas praktisi. Dengan refleksi menjadi tahu bagaimana menuntun murid sesuai kodratnya. Penerapan. Penerapan ke depannya atau rencana saya dengan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Antara lain yang akan saya lakukan, yang pertama adalah berpihak pada murid, yaitu menuntun murid dengan hati menggunakan sistem AMONG. Yang kedua, mandiri, dengan cara mengembangkan kompetensi diri dengan mengikuti uji kompetensi, terus mengupgrade ilmu sesuai zamannya. Yang ketiga, refleksi, dengan melakukan refleksi diri setiap kegiatan, pembelajaran, dan kegiatan lainnya agar dapat mengevaluasi diri demi perbaikan yang akan datang. Yang keempat, kolaboratif, harus mau berbagi dengan rekan sejawat dan menjalin komunikasi dengan rekan komunitas dan para praktisi. Yang kelima, inovatif, harus mau belajar, terus belajar pada hal-hal baru tanpa takut salah, karena jika salah, maka berarti kita belajar. Aksi nyata dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan, yaitu saya mengajar pada bidang tata kecantikan. Berikut ini contoh-contoh dalam aksi nyata dalam pembelajaran saya. Aksi nyata dalam mandiri. Di sini saya harus mau belajar meskipun menggunakan swadaya sendiri. Harus mau mengembangkan diri sendiri secara mandiri guna pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Aksi nyata dalam kolaboratif dengan rekan komunitas MGMP. Kebetulan saya menjadi Ketua MGMP Provinsi Jawa Tengah untuk program keahlian tata kecantikan, sehingga saya harus mampu berkolaborasi dengan semua rekan yang ada di MGMP Tata Kecantikan khususnya. Aksi nyata dalam kolaborasi dengan rekan praktisi. Kebetulan juga di sini saya sebagai Ketua LSP P1 SMK Negeri 3 Purworejo dan saya sebagai penguji dan pengajar praktek level 2 dan level 3 dari LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi untuk non-informal, maka saya pun harus bisa kolaborasi dengan para rekan-rekan yang ada di dalam praktisi tersebut. Aksi nyata dalam inovatif. Di sini saya harus selalu mengupgrade ilmu-ilmu saya harus mengikuti workshop-workshop yang ada, saya harus selalu mengembangkan kompetensi yang saya miliki supaya sesuai dengan zamannya. Di mana saya mengikuti workshop, alhamdulillah kadang dapat juara dan bisa menjadi motivasi dalam diri saya dalam terus belajar dan belajar. Demikian presentasi kami. Salam guru hebat, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.